Nah akhirnya teman-teman, Boruto itu kembali lagi nih. Manga Boruto 2 Blue Vortex diawali tidak dengan chapter 81, tetapi dimulai dari awal, chapter 01. Ini memang menarik. Meskipun belum diketahui full jalan ceritanya itu, tetapi informasi dari panel-panel yang bikin decak kagum itu sudah bertebaran di lini masa Twitter atau X. Nah, Boruto dewasa badass itu memang datang kembali ke desa Konohagakure ketika desa tersebut tengah bertempur hebat melawan God. Dan juga nih preview ini khususnya tentang para karakter penting setelah dewasa itu. Nah style mereka itu benar-benar keren habis teman-teman. By the way, thanks a lot for Abdul about the spoilers. Nah, informasi ini juga ditandai lagi dengan sebuah prolog seperti ini. Di desa Konoha yang tengah mengalami bencana sangat besar di masa lalu itu, di depan rumah Hokage ini Sarada datang dengan wajah yang tidak puas. Ya, di sini persiapkan kalian nih untuk mendengarkan apa-apa gambaran besarnya itu dan bagaimana tampilan karakter yang sudah ada pada masa time skip ini. Hingga akhirnya kedatangan Boruto ke Konoha itu untuk selamatkan Sarada dari serangan God dengan para Sumiyake Jubnya itu membuat terkejut Kawaki serta Sarada sendiri. Nah, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai yang lagi heboh sekarang ini nih, Boruto 2 Blue Vortex chapter 01, breakdown gambaran terbesarnya, poin-poin inti. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga, kami minta maaf karena nggak bisa menampilkan gambaran secara full karena soal kebijakan dan juga, tapi kita akan kisahkan nih apa yang menjadi inti ceritanya secara lebih lengkap. Nah, Boruto kali ini benar-benar bikin semua warga Twitter dan pecinta dunia shinobi itu berdecak kagum karena mengesankan detail para karakter di fase time skip ini. Asli teman-teman, ini badass banget. Bahkan tak sedikit yang bilang era time skip Boruto ini harusnya lebih dark daripada era Shippuden. Bahkan cover untuk manga 2 Blue Vortex kali ini Boruto badass banget tuh, penampilannya bug boss preman besar. Nah, ada beberapa poin besar di sini yang layak untuk kita bagikan ke teman-teman semuanya. Pertama, penampilan pertama Boruto di time skipnya. Nah, di sini penampilan Boruto benar-benar sesuai dari informasi V-Jump kemarin itu. Tetapi dengan posisi yang berdiri itu sebagai cover manganya, itu benar-benar badass banget sih. Dan ini layaknya kopian dari Uchiha Sasuke jika kita amati. Nah, Boruto sendiri itu mengenakan jubah yang mirip seperti milik guru besarnya itu. Dia datang bahkan membawa pedang Kusanagi yang konon juga milik Uchiha Sasuke yang diwariskan. Jadi penampilan keren itu Boruto dewasa itu memiliki atribut menarik di sekitar outfitnya itu, lambang matahari, lambang Konoha, kalung Uzumaki serta lambang dirinya Bolt itu. Nah, ini pokoknya cakep banget sih. Ya pokoknya cakep banget sih. Dan ini orang sekarang adalah yang bilang dia itu udah layak sebagai best main karakter di universe-nya sendiri, time skip 2 Blue Vortex. Nah, dari sini belum selesai bereaksi di chapter ini nih, tetapi informasi ini menarik jika kita mulai dari Sarada. Nah, karena inti ceritanya akan nyambung berdasarkan spoiler yang sudah beredar ini sampai ke kemunculan Boruto lagi. Kedua adalah Uchiha Sarada. Nah, di sini kita melihat bagaimana desain time skip lengkap Sarada itu diperlihatkan. Benar-benar tomboy sih Sarada ini. Sarada di sini berada di chapter saatnya sebagai halaman pertamanya. Sebuah prolog di sana diperlihatkan seperti ini. Di desa Konoha yang tengah mengalami bencana sangat besar di masa lalu, di depan ruang Hokage itu Sarada datang dengan wajah yang tidak puas. Nah, bahkan informasi itu menjelaskan Sarada ini terlihat berdebat panas dengan Shikamaru yang sekarang memakai jubah Hokage, teman-teman. Ya betul, Shikamaru sekarang menjadi Hokage sementara atau mungkin malah selamanya nih. Nah, mungkin akan kita breakdown nanti nih, tetapi di sini yang menarik, Sarada sendiri terlebih dahulu adu mulut dengan Shikamaru. Dia mengatakan berkali-kali bahwa tentang kepolosan Boruto serta bagaimana dia seharusnya itu bukanlah pengkhianat. Shikamaru ini sebenarnya mengkhawatirkan Sarada sebagai seorang shinobi nih. Bahkan ada panel yang memperlihatkan Sarada mengatakan seperti ini, panutanku itu adalah Nana Daime, bukannya dirimu. Nah, itu emang gila keren banget sih. Sarada sendiri itu tampilan tomboy itu ternyata jubah yang ia gunakan juga berlambangkan Uchiha loh di belakangnya. Dan dengan tampilan seperti itu, ia serasa Uchiha pertama yang tampil berbeda dengan potongan rambut dan desain yang anti mainstream. Sementara Shikamaru mungkin akan menjadi Hokage yang juga diuluh-uluhkan nih, karena kita tahu lah strateginya itu akan sangat bekerja tentang membuat keputusan-keputusan besar di era time skip ini. Ketiga adalah First Look Kawaki.
Nah, time skip Kawaki itu benar-benar layak disebut sebagai konsep punk nih. Tampilan Kawaki ini begitu keren nih teman-teman. Dia bahkan di chapter pertamanya nanti itu sudah lebih dewasa daripada Boruto. Orang ini tuh terlihat memasuki dimensi Naruto dan Hinata di dalam penjara dimensi Daikokuten, di mana waktu memang di sana itu berhenti. Selama 4 tahun pun Naruto dan Hinata itu belum benar-benar menua sama sekali. Nah, ini terbilang menarik karena Kawaki itu nyatanya selama 4 tahun ini masih suka menengok dan bolak-balik ke dimensi tersebut melihat kondisi orang yang dia sayangi itu. Mungkin juga ini cara terbaik nih sebagai plot armor untuk Naruto dan Hinata agar masih bisa tampil di Two Blue Vortex tanpa harus gugur, dan suatu saat nanti mereka pasti akan dibangkitkan lagi. Keempat, Sumire di time skip. Nah, selain Sarada, kita akhirnya juga diberatkan desain dari Sumire teman-teman. Tak sedikit yang menyebutkan jika tampilan Sumire itu sangatlah menarik dibandingkan bab pertamanya. Ada sebuah informasi yang menjelaskan Sarada dan Sumire itu berbicara kepada Eida tentang penulisan ulang sejarah, dan jika ada yang bisa kita lakukan adalah untuk mengembalikannya. Eida mengatakan tidak, dan selanjutnya bertanya lagi, bagaimana kalian berdua bisa mempertahankan ingatan kalian? Wah, ini menarik memang karena kedua itu menanyakan secara langsung loh. By the way nih, tak ada perubahan yang signifikan untuk Eida dan juga Demon. Hanya kelihatan Eida itu lebih terlihat elegan dan Demon tuh mungkin rambutnya agak panjang sedikit lah ya. Nah, itu mungkin semuanya terjadi karena kedua orang itu memiliki sampel DNA dari Shibai Otsutsuki. Makanya di masa depan ini dia tak terpengaruh. Kelima adalah Mitsuki. Ini yang benar-benar mengesankan teman-teman. Nah, Mitsuki itu benar-benar menarik banget. Kita sendiri tuh awalnya juga menyangka Mitsuki itu adalah kode loh, tapi ternyata bukan. Mitsuki mendapatkan peningkatan desain yang sangat signifikan. Dia jelaskan masih membenci Boruto dan ingin sekali untuk membunuhnya. Bahkan dia selalu berada di samping Kawaki nih sendiri sebagai sosok yang dianggap mataharinya. Tapi padahal nyatanya tak seperti itu Mitsuki-kun. Nah, Kawaki kemudian mengatakan bahwa Boruto tidak bisa lepas dari pandangannya. Jadi Kawaki akan tahu saat dia memasuki desa nih, dia juga sekarang bisa terbang layaknya seorang Otsutsuki, salah satu kemampuan bawaan dari Isshiki kala itu. Nah, Mitsuki sekarang itu memang menarik tampilannya, mungkin sepertinya dia salah satu yang paling keren di era time skip itu yang akan dieluh-eluhkan nantinya. Kita sendiri juga berekspektasi tinggi nih dengan Mitsuki sendiri. Keenam adalah Himawari. Nah, bagi kalian yang menantikan bagaimana kabar dari Himawari ini, ya ternyata di sini Himawari itu terkena realita omnipotence teman-teman. Tetapi nggak sepenuhnya karena ada yang aneh di sini. Dalam sebuah panel informasi itu, ketika Himawari sendiri sedang bertarung dengan Chocho, terungkap dengan jelas bahwa Chocho itu sedang melatih Himawari yang ingin menjadi kuat lagi. Bahkan pertarungan mereka itu bisa dibilang disaksikan oleh Shikade dan juga Inojin. Sepertinya nih Himawari itu sudah pernah bertemu dengan Boruto nih sebelumnya, atau ingatan ketika mereka itu masih satu rumah dengan keluarganya dahulu. Karena dia mengatakan bahwa meragukan Boruto sebagai orang jahat. Dia selanjutnya berpikir bahwa Naruto itu belumlah mati. Dia memiliki perasaan batin bahwa ia masih hidup di suatu tempat. Wah, emang benar-benar sih ingatan para keluarga Uzumaki itu sepertinya feeling mereka itu pada kuat-kuat nih di sini. Termasuk adalah Himawari. Meskipun dia terkena realita omnipotent, tetapi dia masih berpikiran rasional, masih memiliki ingatan pendiriannya yang seperti itu. Menarik memang. Nah, ketujuh adalah Sumiyake dan munculnya kode. Ada sebuah panel mengesankan di sini diperlihatkan akhirnya nih Kode itu menyerang Konoha. Bahkan Kode sendiri sudah menggunakan pasukan Jubinnya itu. Sarada sendiri melindungi penduduk nih dan desa, tetapi mereka terus beregenerasi. Lalu dalam sebuah panel lain itu Kode itu tiba-tiba muncul teman-teman dari monster tersebut. Dan lihatlah itu dalam bocoran manganya ini, Sarada melihat bahwa Kode juga memiliki mata kiri yang disayat. Dia kemudian bilang seperti ini, "Selamat pagi Sarada." Nah, ini menarik kan? Karena ternyata Kode sendiri itu memiliki tanda yang sama dengan Boruto. Bedanya itu ada di bagian mata kirinya. Entah apa yang terjadi sebelumnya, apakah ia bertempur menghadapi Kawaki atau pernah melawan seseorang yang sangat kuat dan terkena sabetan di matanya. Lalu setelah itu nih, Kode mengerahkan Sumiyakinya itu untuk langsung menginvasi desa lagi. Sarada berusaha melindungi namun kewalahan nih, dan tiba-tiba ini yang kalian tunggu nih teman-teman, Boruto akhirnya datang. Ya, kita masuk informasi ke-8 nih tentang kedatangan Boruto. Dan informasinya ditutup dengan kedatangan dia. Nah, dalam sebuah panel yang mengejutkan itu, Boruto mendadak muncul dengan berteriak, "Boruto Uzumaki di sini, date basa." Yang menarik ini karena secara didikan bengis dan dingin Sasuke itu bekerja untuk Boruto loh. Dia tak main-main sekarang ini seperti bukan Boruto pada umumnya di fase bab pertamanya. Karena kebengisannya terlihat nyata seperti Sasuke di masa villain dahulu. Dia bahkan muncul nih dengan menginjak muka Kode itu. Wah, ini adalah pertunjukan menarik nih di panel ini nanti. Dan ia kemudian berbicara seperti ini, "Pemikiran menyeramkan seperti itulah yang membuatmu bermasalah dengan semua gadis, Kode." Ya,
Karena sebelumnya Quote ini sepertinya nih memang menyuruh Sarada untuk berteriak meminta pertolongan. Nah itu parah kan? Dan dari kedatangan Boruto itu benar-benar mengejutkan Sarada. Dia tak percaya sama sekali Boruto yang menyelamatkannya. Lalu dalam panel akhir ini Kawaki akhirnya menyadari kedatangan Boruto dan kemudian menegaskan dengan pernyataan seperti ini: "Akhirnya kau keluar juga, Boruto." Ya karena sebelumnya itu mungkin Boruto sulit dicari teman-teman, karena dia masih bersembunyi bersama guru besarnya itu. By the way nih, ngomongin soal sang guru besar, di sini tidak dijelaskan sama sekali soal Sasuke. Bahkan gambarnya saja itu tak ada teman-teman. Bahkan yang menanyakan dan bertanya-tanya kemana Sasuke perginya itu, apakah dia gugur? Apakah orang yang memberikan luka di mataku itu adalah Sasuke guru Boruto sendiri? Nah itu menjadi tanda tanya besarnya sekarang ini. Tapi menurut kita pribadi sih, kami rasa Sasuke itu masihlah tetap hidup dan ia tak gugur sama sekali. Bisa saja nih di planet ini tuh Sasuke akan ditampilkan, karena informasinya juga memang belum diungkapkan secara lengkap kan full ceritanya. Masih ada kemungkinan pula bahwa Sasuke itu masih menemui seseorang yang mungkin adalah Orochimaru gurunya di masa lalu. Nah Boruto datang seorang diri terlebih dahulu ke desa, dan itulah sebabnya kita sekarang belum mengetahui Sasuke nih. Karena itu bisa aja ritmenya akan seperti itu teman-teman. Tetapi di sini kita masih percaya bahwa Sasuke itu tetap akan hidup. Gimana menurut kalian? Nah terus buat kalian di kolom komentar ya soal Uchiha Sasuke ini dan preview chapter 01 Two Blue Vortex-nya ini. Next akan kita bahas lagi yang full detail jalan ceritanya kalau sudah rilis. Oke? So itulah tadi pembahasan kita mengenai Boruto Two Blue Vortex chapter 01 itu, breakdown gambaran terbesarnya dari tampilan karakter dan pengenalan di era time skip ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.